إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kembali kita akan mengkaji kitab atau matan kitab Al-Qawaidul Arba' yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masuk ke kaidah yang kedua. Beliau mengatakan, Al-Qa'idatu Tsaniyah. Kaidah yang kedua, annahum yaqulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ati. Kita perlu mengetahui bahwasanya mereka, orang-orang musyrikin, mereka mengatakan, tidaklah kami berdoa kepada sesembahan-sesembahan kami, Lata, Uzza, Manat, dan yang lainnya, dan tidaklah kami menghadapkan wajah, bermunajat, beribadah kepada mereka, melainkan dalam rangka mencari kedekatan dan mendapatkan syafaat, mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah mereka mengharapkan dengan beribadah kepada Tuhan-Tuhan mereka selain Allah itu, mereka mengharapkan bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa mendapatkan syafaat. Fadalilul qurbati qauluhu ta'ala. Dalil bahwasanya mereka, orang-orang musyrikin itu, berharap kedekatan kepada Allah melalui peribadatan mereka kepada selain Allah adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Az-Zumar. Ayat yang ketiga. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah tabaraka wa ta'ala sebagai aulia, sebagai pelindung, yang mana mereka beribadah kepada tandingan-tandingan bagi Allah tersebut. Mereka mengatakan, tidaklah kami beribadah kepada Tuhan-Tuhan selain Allah itu, melainkan karena harapan mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sedekat-dekatnya. Innallaha yahkumu bainahum. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghakimi mereka, antara orang-orang yang bertauhid dengan orang-orang yang musyrik. Allah akan menghukumi mereka. Dan Allah akan menegakkan kebenaran. Allah akan menampakkan bahwasanya orang-orang yang bertauhid, merekalah yang benar. Yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Allah akan menghakimi mereka terkait apa yang mereka perselisihkan, terkait urusan tauhid dan kesyirikan. Siapakah yang benar? Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan taufik, bimbingan kepada orang-orang yang mendustakan dan kepada orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dalilus syafa'ah qauluhu ta'ala. Dan dalil bahwasanya mereka orang-orang musyrikin itu berharap dari perbuatan syirik mereka itu syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Yunus ayat yang ke-18. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka menyembah atau beribadah kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala yang tidak bisa mendatangkan mudarat, yang tidak bisa mencegah mudarat dan tidak bisa mendatangkan manfaat. Kemudian mereka mengatakan, mereka ini
maksudnya adalah sesembahan-sesembahan selain Allah ini adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan mereka. Jadi mereka beribadah kepada selain Allah tujuannya agar selain Allah itu bisa mendekatkan mereka kepada Allah, bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, wasyafa'atu syafa'atan. Syafaat itu ada dua jenis. Syafa'atun manfiyah, syafaat yang tertolak, wa syafa'atun muthbatah, dan syafaat yang ditetapkan oleh syariat, syafaat yang benar, yang hak. Fasyafa'atul manfiyah, adapun syafaat yang tertolak, yang tidak dibenarkan secara syar'i, ma kanat tutlabu min ghairillahi, itu syafaat yang dicari dari selain Allah Subhanahu wa taala, fima la yaqdiru alaihi illallah, pada perkara-perkara yang tidak bisa diwujudkan kecuali oleh Allah semata. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari apa yang dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian sebelum datangnya kematian, yang mana pada saat itu tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persaudaraan, dan tidak ada lagi syafaat. Wal kafiruna humudz zalimun. Dan orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang zalim. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-254. Di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala menafikan adanya syafaat. Di sini adalah syafaat yang dinafikan adalah syafaat yang diangan-angankan oleh orang musyrik dari sesembahan-sesembahan mereka. Ini adalah syafaat yang tertolak, syafaat yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mustahil akan terwujud. Wasyafa'atul muthbatah, adapun syafaat yang hak, yang ditetapkan secara syara', hiyallati tutlabu minallah, adalah syafaat yang dicari, diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Wasyafi' mukramun bisyafa'ah, dan pemberi syafaat dalam hari ini adalah Rasulullah SAW, orang-orang saleh, orang-orang yang berilmu, orang-orang mukmin, ya. Mereka adalah orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan izin memintakan syafaat. Wal mashfu'u lahu man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal izin. Dan orang yang diberikan syafaat haruslah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diridhoi ucapannya, perbuatannya, dan itu setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada pemberi syafaat. Kama qala ta'ala, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Siapakah yang mampu memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala? Surat Al-Baqarah ayat yang ke-255. Intinya, dalam ayat yang mulia ini Allah menetapkan syafaat yang hak. Syafaat yang akan terwujud adalah syafaat yang memenuhi dua syarat, yaitu izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada pemberi syafaat. Pemberi syafaat ini bisa Rasulullah SAW, ya, orang-orang yang berilmu, orang-orang saleh, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, atau orang beriman. Harus ada izin terlebih dahulu dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka untuk memberikan syafaat kepada orang lain. Dan syarat yang kedua adalah orang yang akan diberikan syafaat harus diridhoi oleh Allah Tabaraka wa taala,
dan Allah tidak mungkin ridho kepada orang yang berbuat kesyirikan. Khotal iman a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Maksud inti dari kaidah yang kedua ini adalah saya ingin menjelaskan motivasi utama orang-orang musyrikin itu. Kenapa mereka sampai beribadah kepada selain Allah? Kenapa mereka sampai mau beribadah kepada Lata, Manat, Uzza, dan seterusnya? Padahal mereka meyakini Allah itu menciptakan, memberikan rizki. Kenapa? Motivasi mereka adalah ada dua. Mereka menyangka Lata, Manat, Uzza ini adalah sosok yang istimewa, yang memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ingin mendapatkan kedekatan kepada Allah, ketinggian derajat di sisi Allah. Caranya adalah dengan beribadah kepada orang-orang spesial ini, Lata, Manat, dan Uzza, orang-orang spesial menurut anggapan mereka. Ya. Kemudian tujuan mereka yang kedua adalah agar Lata, Manat, dan Uzza ini atau sembahan-sembahan selain Allah ini bisa memberikan mereka syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan utama mereka, orang-orang musyrikin. Kenapa mereka beribadah kepada Lata, Manat, Uzza, kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Bukan karena mereka tidak percaya kepada Allah. Bukan karena mereka meyakini bahwasanya Lata, Manat, dan Uzza itu mampu mendatangkan rizki dengan sendirinya, mampu menghidupkan dan mematikan. Tidak. Mereka meyakini yang bisa berbuat seperti itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka mengharapkan dua itu dari peribadatan mereka kepada selain Allah, yaitu al-qurbah, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun hal ini dibantah oleh Allah sendiri di dalam Al-Qur'an, bahwasanya kedekatan tersebut mustahil akan terwujud, dan syafaat yang mereka angan-angankan juga mustahil akan terwujud, karena syafaat itu ada dua: syafaat yang dinafikan, syafaat yang tertolak secara syar'i, dan syafaat yang dibenarkan secara syar'i. Syafaat yang dibenarkan secara syar'i manakala syafaat tersebut diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan syafaat tersebut terlebih dahulu ada izin dari Allah kepada pemberi syafaat, dan ada ridho dari Allah Subhanahu wa taala kepada yang akan diberikan syafaat. Dan kepada orang yang akan diberikan syafaat ini haruslah orang yang bertauhid, tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga penjelasan ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.